Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Pertama-tama aku mau kenalin rekan aku. Yang pertama ada Dea Nabila Artikarani dengan NIM 2020710134 dan Felicia Suganda dengan NIM 2020710186. Dan berikutnya ada saya, Mardia Mutiara dengan NIM 2020710154. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Bani Umayyah. Kejayaan Bani Umayyah. Kemajuan dinasti Umayyah terdapat di masa Muawiyah bin Abi Sofyan sampai pemerintahannya Hisyam bin Abdul Malik 661 Masehi. Dan puncak kejayaan dinasti Bani Umayyah pada masa Abdul Malik dan Hisyam, mereka berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Andalusia atau semenanjung Liberia. Sekarang, Portugis dan Spanyol menaklukkan berbagai kota dan daerah di bagian selatan Prancis. Secara umum, penaklukan pemerintahan Bani Umayyah meliputi 3 wilayah. Pertama, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Laut Tengah. Kedua, Afrika Utara. Penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik dan menyeberang Gunung Torik hingga ke Spanyol. Ketiga, wilayah timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan di utara, serta ke wilayah Sind di bagian selatan. Di samping itu pula, mereka berhasil pula merombak dua masalah besar yang menunjukkan suatu kemandirian suatu negara. Yang pertama adalah mengubah sistem administrasi pemerintahan bagian bercorak Arab dan tidak lagi membutuhkan pegawai-pegawai asing yang pada mulanya dibutuhkan, dan juga telah terbentuk lembaga administrasi pemerintah yang mendukung tumpuk pimpinan dinasti Bani Umayyah. Yang kedua adalah mencetak uang sendiri. Sistem pemerintahan pada masa Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah. Sistem pemerintahan Islam yang dulunya bersifat demokrasi berubah menjadi monarki. Sukses kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun, dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Ia menjadikan azas nepotisme sebagai dasar pengangkatan khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium, yaitu penerapan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Perintah ini tentu saja memberikan signal awal kesetiaan terhadap Yazid yang merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang akan dilakukan secara turun-temurun telah dicoba oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Khalifah Bani Umayyah pertama. Tidak ada lagi sukses kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah dalam menentukan pimpinan baru. Muawiyah telah merubah model kekuasaan dengan model kerajaan yang membenarkan negosiasi kekuasaan dengan cara memberikan kepada putra mahkota. Orang-orang yang berada di luar garis keturunan Muawiyah secara substansial tidak memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk memimpin pemerintah bagi umat Islam. Karena dalam sistem dinasti ini hanya membenarkan satu kebenaran, yaitu sukses hanya bisa diberikan kepada keturunan yang ada dalam dinasti tersebut. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam: kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, jaminan sosial, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap perilaku antisosial, kesejahteraan individu dan masyarakat. Sumbangan khalifah-khalifah Bani Umayyah bagi kemajuan ekonomi. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, tentu Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun di bidang keamanan, seperti 1. Mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusifnya dalam berekonomi. 2.
Oleh para sejarawan, beliau disebut sebagai orang Islam pertama yang membangun kantor catatan negara dan layanan pos atau al-barid. 3. Membangun pasukan Damaskus menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi. 4. Mencetak mata uang, membangun birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. 5. Mengembangkan jabatan kadi atau hakim sebagai jabatan profesional. 6. Menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara. Abdul Malik bin Marwan. Pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya 1. Mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapuskan kalimat Bismillahirrohmanirrohim dari mata uang yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi, beliau mencetak mata uang Islam tersendiri yang mencantumkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim dan mendistribusikan ke seluruh wilayah Islam serta melarang pemakaian mata uang lain. 2. Menjatuhkan hukuman ta'zir kepada mereka yang mencetak mata uang di luar pencetakan negara. 3. Melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Umar bin Abdul Aziz. 1. Ia memulai dengan mengumpulkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya dan menyerahkan ke Baitul Mal. Selama ia berkuasa, ia tidak mengambil sesuatu pun dari Baitul Mal. 2. Prioritasnya adalah membangun negeri dan meningkatkan kesejahteraan dalam negeri. 3. Mengurangi beban pajak yang diambil dari kaum Nasrani, menghapus pajak dari kaum Muslimin, membuat aturan timbangan dan takaran, membasmi bea cukai, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, membuat tempat penginapan bagi para musafir dan penyantunan fakir miskin. 4. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga di antara masyarakat tidak ada lagi yang mau menerima zakat karena taraf hidup naik. 5. Umar bin Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh harta kekayaan Baitul Mal di Irak untuk membantu ganti rugi kepada orang yang diperlakukan dengan semena-mena oleh penguasa. 6. Karena pembayaran ganti rugi itu tidak mencukupi, maka ia kemudian mengambil dari kekayaan Baitul Mal di Syam. 7. Pejabat digaji 300 dinar dan dilarang melakukan pekerjaan sampingan. 8. Pengambilan sewa tanah pertanian harus mempertimbangkan kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan. Kebijakan otonomi daerah. Pertama, setiap daerah tidak menyerahkan upeti kepada pusat. Kedua, mereka mempunyai wewenang untuk mengelola sendiri zakat dan pajaknya. Ketiga, bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi untuk wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Sumbangan ulama dan fuqaha dalam pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah. Zaid bin Ali. 1. Penjualan secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridho antar kedua belah pihak. 2. Pada umumnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. 3. Penjualan secara kredit termasuk salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti ini bukan suatu tindakan di luar kebutuhan. 4. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kredit merupakan suatu bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa harus membayar tunai. 5. Harga penjualan secara kredit tidak semata-mata mengindikasikan
bahwa harga yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Harga jual kredit dapat ditetapkan lebih rendah dari harga beli, dengan tujuan menghabisi persediaan barang dan memperoleh uang tunai karena khawatir harga pasar akan jatuh di masa datang. Abu Hanifah 1. Memberikan sumbangan tentang aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan permainan yang adil dalam transaksi murabahah dan transaksi lain yang sejenis. Memberikan sumbangan tentang pelaksanaan praktek dagang lain yang berlandaskan norma-norma Islam. 2. Mempunyai perhatian terhadap kaum yang lemah. Pemberlakuan zakat atas perhiasan dan membebaskan pemilik harta yang dililit hutang yang tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat. 3. Tidak membolehkan pembagian hasil panen atau muzaroah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan guna melindungi penggarap yang umumnya adalah orang lemah. Al-Auza'i 1. Membenarkan kebebasan dalam kontrak dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka. 2. Memberlakukan sistem bagi hasil pertanian. Karena sistem ini dibutuhkan seperti halnya ia membolehkan bagi hasil keuntungan atau mudharabah. Dalam hal ini modal dipinjamkan dalam bentuk tunai. 3. Menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam kontrak salam. Hasan al-Basri 1. Hasan Basri lahir dari ayah dan ibu yang merupakan hamba sahaya atau ayahnya budak Zaid bin Sabit dan ibunya budak dari Ummu Salamah dan sering disusui Ummu Salamah. 2. Ia merupakan tokoh yang menolak keras tentang gaya hidup yang berlebih-lebihan atau tabdzir israf yang bisa menghancurkan pemerintahan. 3. Al-Hasan juga seringkali menjadi penasihat para Amirul Mukminin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.